warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku yang saya sayangi juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta dan yang tidak ada duanya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, marilah kita hantarkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang bertema berakhlak kepada kedua orang tua, karena saya ingin mengingatkan baiknya atau pentingnya berakhlak kepada kedua orang tua. Dan apakah teman-teman tahu hukumnya berakhlak kepada kedua orang tua? Ada yang tahu? Hukumnya berakhlak kepada kedua orang tua adalah wajib, karena yang mengasuh, merawat, serta mendidik adalah kedua orang tua kita. Sampai Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan hendaklah kamu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidiku saat waktu kecil. Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Dua tiga bermain sama raja, pagi-pagi kau udah lesu aja. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan tahukah kamu ada satu ibadat teragung yang kedua? Ada yang mau tahu? Yaitu ayyuhal muslimin, ibadat teragung yang kedua setelah mentauhidkan Allah adalah berakhlak kepada kedua orang tua. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ridho Allah ada di ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada di kemurkaan kedua orang tua. Masya Allah, subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sayangilah kedua orang tuamu, karena Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, telah kuperintahkan kamu wahai manusia agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyambutmu dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua orang tuamu, karena kepadaku lah kembalimu. Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. Hadirin hadirat rahimakumullah, pernahkah kita memikirkan kedua orang tua kita? Ibu yang biasa kita bentak, yang biasa kita marahi, sekarang semakin tua dan lanjut usia. Sedangkan ayah yang pagi, siang dan malam, hujan dan panas dia tembus untuk kita. Tetapi apa yang kita perbuat pada mereka? Kita selalu mempermainkan amarahnya ataupun menyakitinya, entah dengan cara hati ataupun fisik. Tetapi mereka sebagai orang tua selalu membiarkannya, karena mereka menganggap kita semakin kecil. Kita masih belum mengerti apa-apa dan belum cukup dewasa untuk mengerti semua hal. Selalu dimanja, disayang, tapi kita sebagai anak menyalahgunakannya. Kita selalu memarahinya sampai ada yang membentaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sayangilah kedua orang tuamu selagi kamu masih bisa melihat mereka. Bayangkan kamu seperti baginda Rasulullah yang 2 bulan di kandungan sudah ditinggal ayahanda, dan 6 tahun usianya sudah ditinggal ibundanya. Bayangkan anak yang masih kecil, balita yang berumur 2 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Sedangkan kamu yang orang tuanya masih utuh, masih mempunyai ayah, masih mempunyai ibu, tetap saja kamu memarahinya, tetap saja kamu durhaka pada
kedua orang tuamu selalu menginginkan hal yang terbaik darimu dan tidak ingin melihat keburukan darimu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ingatlah surga ada di telapak kaki ibu, ridha dari kedua orang tuamu, dan restu ada di ayahmu. Untuk mengakhiri pidato hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan pidato, kita menyanyikan lagu yang marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu untuk kedua orang tua kita. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Ibu, engkau penyemangatku. Apabila ada tutur kata ataupun ucapan yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Beli ketang sama kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi